Selamat siang, selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 dari seluruh Indonesia. Kita akan lanjut mempelajari fluida statik part 4. Jadi di part 3 kita sudah menurunkan hukum Archimedes dengan melakukan eksperimen dan menyamakannya dengan matematik. Dan sudah kita dapat tadi rumusnya adalah bahwa gaya ke atas itu adalah sama dengan gaya ke atas itu adalah dirumuskan oleh massa jenis fluida kali gravitasi kali volume benda yang tercelup saja. Ya, ini kita sudah turunkan secara matematis dan juga kita sudah turunkan secara eksperimen dari berat air yang dipindahkan. Jadi ini sama dengan berat air yang dipindahkan oleh volume benda yang tercelup. Oke, kita langsung saja ke biasa. Kita mulai dari soal standar dulu. Soal standar kita ambil dari buku pelajaran fisika ini ya, dari buku pelajaran fisika ini. Oke, halaman 126 contoh 32. Ya, jadi balok berukuran 0,2 kali 0,1 kali 0,3. Jadi digantung vertikal. Jadi saya buat langsung jawab di sini. Ini adalah kawat menggantung vertikal. Nah, ini baloknya ya. Ini baloknya ya. Ini baloknya. Panjang 0,2, lebar 0,1, tinggi 0,3. Ya, oke. Dengan suatu kawat ringan. Tentukan gaya apung pada balok. Nah, tentukan gaya apung pada balok. Jadi ditanya itu gaya apung pada balok ya. Yang ditanya itu gaya apung pada balok ya. Jadi gaya Archimedes pada balok. Tentu disebabkan karena dia tercelup ya. A. Dicelupkan seluruhnya ke dalam minyak. Nah, ini A. Ini semua minyak. Jadi tercelup seluruhnya ya. Tercelup seluruhnya. Di mana rho F di rumus kita, ini tadi, ini adalah rho minyak, 800 kg per meter pangkat 3. Nah, sekarang untuk kasus A tercelup seluruhnya, berarti volume benda yang tercelup sama dengan volume balok seluruhnya ya, karena dia tercelup seluruhnya. Jadi kalau kita hitung 0,2 kali 0,1 kali 0,3, hasilnya adalah 6 kali 10 min 3. Gitu. Nah, kemudian kita tulis dulu rumusnya. FA pada balok di sini untuk yang tercelup seluruhnya ya. Rho F ya kan? Kali volume benda yang tercelup kali gravitasi. Oke, kita tinggal masukkan ya. Rho F-nya berapa? 800 ya. 800. Kalau sistemnya internasional nggak usah dimasukkan ya. Volume benda yang tercelup ini 6 kali 10 min 3. Gravitasi 10. Ya, Anda bisa hitung ini. Ya. Ini nolnya 2, ini nolnya 1, 10 pangkat 3 habis sama ini. 8 kali 6, 48 Newton. Ya. Jadi pertanyaan A itu jawabannya 48 Newton. Sekarang pertanyaan B. Dicelupkan 2/3 bagian. Ya, jadi yang tercelup itu 2/3 bagian. Jadi kalau begini ya saya gambar satu dimensi aja. 1, 2, 3. Ya kira-kira begini. Yang tercelup hanya ini. 2/3 bagian. Jadi volume benda yang tercelup hanya 2/3 dari volume benda seluruhnya. Jadi kita hitung 2/3 dari volume benda seluruhnya. Ya. Kalau kita hitung tadi ini kan kalau tercelup seluruhnya 6 kali 10 pangkat min 3. Jadi 2/3 kali ini nih. Ya. 6 kali 10 min 3. Ya, meter pangkat 3. Jadi hasilnya ini 2 kali 2, 4. 4 kali 10 min 3. Ya. Ini volume benda yang tercelup. Kemudian dia tercelup bukan di minyak. Kalau tadi di minyak, sekarang di air. Ini air. Sehingga rho F-nya sama dengan rho air. Ya, 1000 kg per meter pangkat 3. Maka kalau kita masukkan ke rumus ini, maka FA balok
Ya toh? Gaya apung yang bekerja pada balok adalah rho F kali volume benda yang tercelup kali gravitasi. Rho F-nya 1000. 1000 volume benda yang dicelup 4 kali 10 min 3. Gravitasi 10. 10 min 3 1000 hilang, 4 kali 10 40 Newton. Ya, ini jawabnya. Ya. Untuk soal yang nomor 8 untuk fluida statik ini. Ya, ini kita sebut soal standar. Jadi tinggal masukin rumus. Yang penting ngerti volume benda yang tercelup itu adalah yang tercelup saja. Kemudian rho F itu rho dari zat cair. Kalau zat cairnya air ya rho F-nya rho air. Kalau minyak ya rho minyak. Kan begitu. Gravitasi sih biasanya diketahui 10. Kemudian dimasukkan ke rumus gaya apung. Nah, soal standar. Soal berikutnya nomor 9. Ya toh? Soal berikutnya, ya. Penuntun belajar, ya jadi penuntun belajar tapi belum terbit ya. Yang ini dari buku ini tapi untuk kelas 11, katanya mau terbit bulan November ya. Akhir mungkin ya. Penuntun belajar fisika, Martin kelas 11. Cermatilah gambar berikut, ya kan? Nah, ini gambar ini diketahui. Ini air di sini seperti ini, baca. Sebuah kubus terbuat dari kayu, massa jenis 0,8 dengan rusuk 210 cm, kubus ya. Dimasukkan ke dalam bejana, ini bejana, berisi air, sebagaimana gambar. Yang ditanya apa? Besarnya tegangan tali. Nah, jadi yang ditanya besarnya tegangan tali. Ya. Jika kubus kayu tercelup seluruhnya, persis seperti gambar, ke dalam air ya. Itu ya, ke dalam air. Nah, kalau nggak diketahui massa jenis air, Anda perlu ya anggap aja massa di sini fluidanya air ya, bukan kayu. Kayu mah massa jenis benda ya. Jadi fluidanya air, maka rho F sama dengan rho air. Kalau nggak diketahui, anggaplah sementara 1000. Ya kan? Kalau perlu angkanya. Sedangkan 0,8 ini adalah rho dari kayu. Bendanya ya, rho dari benda yang berbentuk kubus. Yaitu 0,8 gram per centimeter pangkat 3. Kita jadikan sistem internasional dikali 1000. Hasilnya 800. Oke? Kemudian rusuk dari kubus itu adalah 20 cm, 2 kali 10 min 1 meter. Nah, itu yang diketahui dulu kita tulis. Nah, kalau nggak tahu yang diketahui gimana mau ngerjain soal kan? Terus kubus kayu tercelup seluruhnya. Sehingga nanti Anda sudah tahu volume benda celup ya sama dengan volume balok, ya kan? Sama dengan volume balok karena tercelup seluruhnya. Ya, dari kata tercelup seluruhnya. Ditanyakan gaya tegangan tali. Nah, berarti kita harus gaya apa saja? Kita gambar dulu ya. Gaya apa saja yang bekerja pada balok? Gitu. Gaya apa saja yang bekerja pada balok? Ya. Nah, ini sebetulnya babnya bab semester 2. Tapi apa boleh buat, itulah. Sudah ada, jadi kita harus ngerti lah. Pertama tentu balok ini punya berat. Karena gayanya juga gaya sederhana aja di sini kan. Pertama ada gaya berat. Ya. Sebetulnya di tengah-tengah ini, sebab saya taruh sini ya. Ada gaya berat dulu ini. Ini pasti ada gaya berat. Yaitu massa benda kali gravitasi. Itu pasti ada. Pasti bekerja. Kemudian yang kedua ada tali di sini. Nah. Kalau ada tali, tali itu selalu tegang dalam dua arah. Di ujung sini akan ada tegangan tali. Ini yang ditanya. Di ujung sini juga ada tegangan tali. Tapi ini kan tegangan tali yang bekerja pada dasar lantai. Ini nggak ditinjau. Yang kita tinjau yang di sini. Ya, yang dibalok. Ya, yang kita tinjau ini yang dibalok. Kubus. Kalau balok kan ukurannya nggak sama. Yang kita tinjau ini kubus. Ya. Nah, ketiga, benda ini kan ada di air. Maka akan bekerja gaya ke atas. Bekerjalah gaya apung. Ya. Pasti akan ada gaya apung. Karena dia dicelupkan dalam zat cair, pasti ada gaya apung. Jadi gaya apung itu gaya yang dikerjakan zat cair pada benda. Ya. Inilah yang rumusnya rho F kali volume benda yang tercelup kali gravitasi. Jadi ada 3 gaya yang bekerja pada benda ya. Satu berat benda, selalu ada di SMP pun Anda tahu ini. Kemudian nanti akan Anda pelajari di semester 2, tapi sekarang anggap aja Anda bisa tahu bahwa tali akan tegang 2 arah. Ya, kalau Anda tegangkan tali itu pasti dia tegang 2 arah. Misalnya kalau Anda 2 orang, ini balok,
Ini adalah tegangan tali pada orang pertama, teman Anda misalnya. Ini tegangan tali pada Anda, karena ada 2 orang yang negangkan kan. Nah, yang ditinjau teman Anda bukan Anda, jadi ini enggak. Nah, sekarang yang ditanya berapa tegangan tali ini. Ya. Dan kayunya seimbang ya. Seimbang itu apa artinya? Resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Kan sumbu X nggak ada gaya. Sumbu Y ini resultannya harus sama dengan 0. Itu namanya seimbang. Ya. Oke. Jadi kalau seimbang terus ini vektor, kita ambil arah ke atas plus. Kan begitu. Maka kalau kita mulai dari T ke bawah kan min berarti. Min T. Gaya keapung yang merah ini ke atas plus. Kan begitu. Terus berat ke bawah juga min. Ya, min mm kali G ya. Sama dengan 0. Nah, yang ditanya tegangan tali. Jadi min T ini pindahkan ke sana. Jadi tegangan tali akan sama dengan FA kurang MG. Kan begitu. Masanya tahu. Ya, nanti kita cari. Oke, sekarang kita tinggal cari berapa gaya ke atas. Ini kan ditanya. Jadi kita tengah berapakah FA? Ini kan tugas kita. Berapa FA? Dan berapa massa dari kubus? Ya, karena gravitasi diketahui 10 ya. Kalau nggak diketahui dianggap 10. Oke, satu-satu dulu. Misalnya massa kubus. Kita perlu massa kubus ya. Nah, massa kubus. Ya. Adalah rho kubus kali volume kubus. Karena di sini massa nggak diketahui. Yang diketahui volumenya nanti bisa kita hitung kan. Volume kubus itu kan kalau rusuknya A pangkat 3. Kan gitu. Kalau rusuknya A pangkat 3. Massa jenis kubus diketahui nih. Ya, massa jenis kubus ini. 800. Ya, jadi ini 800 sudah diketahui. Ya, tinggal dimasukkan nanti kan. Jadi kalau mau dihitung dulu boleh. Atau nggak usah lah. Masukkan angkanya A dulu. A berapa? Rusuk kubus 2 kali 10 min 1. Pangkat 3. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini 8. 8 kali 800. 8 aja ya. 8 kali 800 kali 10 min 3. Nah, ini masanya. Diamin aja. Ya, yang penting kita udah tahu masanya tuh. Tugas saya udah selesai nih. Nah, sekarang FA. Apa rumus FA? Kan gitu satu-satu. Rho fluida kali volume benda yang tercelup kali gravitasi. Nah, rho fluida ya. Fluidanya apa? Air. Nggak ada ya dianggap 1000. Kalau nggak ada dianggap 1000. Volume benda yang tercelup. Volume benda tercelup ini ya. Ini tadi ini. Ini ya. Ya. Karena tercelup seluruhnya kan. 8 kali 10 min 3. Ya, sama dengan ini nih. 8 kali 10 min 3. Gravitasi 10. Nah, kita dapat 1000 dengan 10 min 3 hilang. Kita dapat 80. Nah, Newton. Selesai. Nah, berarti kita bisa hitung tegangan tali sekarang kan. Tegangan tali adalah FA kurang MG. Ya, yang ini nih. Ya. FA-nya berapa? 80. Masanya ini tadi berapa ini? 8 kali 4 64 kan? Kali 10 min 1 ya. Ya, ini kan 10 pangkat 2, 10 min 3, 10 min 1. Kali gravitasi. Gravitasinya berapa? 10. Nah, maka ini hilang lagi. Jadi 80 kurang 64, 16 Newton. Nah, ini jawabnya. Ya, jadi jawaban C. Ini adalah soal USBN. USBN 2019. Ya. Jadi soal USBN pun ya sebetulnya ini kita perlu untuk nanti gaya-gaya, tapi sementara Anda hafal dulu ya. Bahwa kalau suatu benda pasti ada gaya berat. Kemudian karena ada tali tegang, di sini akan tertarik tali ke bawah. Makanya dia nggak pergi. Kalau dia nggak ada tali, dia pergi ke atas. Ya. Maka dan di sini ada gaya ke atas. Nah, ada gaya apung. Ya, kalau gaya apung nggak ada, sorry. Kalau ini tidak ada gaya apung, dia pasti akan ke bawah. Karena tali pasti kalah beratnya kan sama ini. Tapi kenapa dia nggak ke bawah? Karena ada gaya ke atas. Nah, ini ada 3 gaya. Kemudian karena dia seimbang, sigma FY sama dengan 0. Arah gaya ke atas plus. Ini min, gaya apung plus. Kemudian min T yang kita hitung. Ya, demikian. Oke.
Oke, saya minta maaf ya. Tadi saya kira saya ngajar kelas 10. Kelas 10 memang dinamika belum diajar. Kalau kelas 3 ya sudah biasa ya. Anda sudah tahu bahwa kalau kita tinjau suatu benda ya kita harus gambar gaya apa yang bekerja pada benda. Yang pertama pasti gaya berat ya, yang WNFT itu kan. Yang ada di, kalau Anda nggak ngerti bagaimana menggambar gaya ini, maka Anda bisa lihat video saya yang sudah 5 tahun yang lalu. Itu ada cerita gaya berat, gaya gesekan, gaya normal, ya Anda tonton aja. Saya kira kelas 10 tadi, maaf ya. Jadi memang pertama tentu ada gaya berat. Kemudian kalau ada tali, Anda sudah tahu tali akan tegang dua arah. Titik di bawah ini akan ditarik oleh ke atas. Kemudian balok, kubus akan ditarik ke bawah. Ini kita tidak tinjau karena kita tinjau adalah kubusnya. Kemudian karena kubus dicelupkan di dalam air, maka akan ada gaya ke atas yang merah ini. Ya, Anda sudah biasa tahu. Kemudian karena dia seimbang, tidak bergerak, maka sigma FY sama dengan 0. Karena sigma FX nggak ada. Kemudian ini gaya ke bawah min plus ya sudah ya. Jadi sorry, maaf saya tadi kira kelas 1. Oke, sekarang kita ke nomor terakhir. Ya, untuk menyelesaikan gaya apung ini. Masih ada lagi. Sebetulnya gaya apung ini masalah mengapung, melayang, tenggelam. Jadi kita perlu satu part lagi ya. Untuk sekalian dengan review. Jadi Anda benar-benar akan memperoleh soal yang lengkap, terinci. Itu pun masih kurang, karena itu kami susun soal di sini. Ya, soalnya sangat bagus, banyak, dan tentu di buku pelajaran ini juga banyak soal multiple choice yang bagus-bagus. Ya, jadi kita tidak bisa ramalkan soal Anda akan seperti apa nanti di SBMPTN. Tapi kita berusaha memberikan contoh konsep yang mewakili. Ya. Nah, kalau kurang Anda harus latihan sendiri. Mudah-mudahan dengan belajar dari video ini Anda jadi bisa membuat soal dengan mudah, sehingga pada saat Anda testing nanti dengan mudah Anda mendapat nilai tinggi, ya. Oke. Ini soal terakhir nomor 10 dari fluida statik, jadi sudah 10 soal. Ya, dan ini bukan soal standar. Kalau soal standar kan soal yang sama tinggal masukkan rumus. Yaitu penuntun belajar fisika Martin kelas 11, dan ini soal diambilkan dari UTBK 2019. UTBK 2019 yang terbaru. Tadi USBN 2019. Jadi buku ini adalah buku soal terbaru sampai 2019. Ya, jadi cukup mewakili untuk tren-tren soal baru dan diambil dari seluruh perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar negeri. Oke. Sebuah bola dengan massa jenis ρ. Jadi ini ada gambarnya, udah diketahui ini ada bola. Dicelupkan ke dalam bejana berisi air. Dan bola tercelup setengah bagian. Nah, ini yang penting Anda perhatikan kan ini. Tercelup setengah bagian. Itu konsep yang pertama. Ya, ini pecah di sini. Itu dulu. Ya. Nah, kalau kita gambar seperti ini kasus 1. Bola tercelup setengah bagian. Ya, seimbang kan waktu itu? Seimbang. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya. Massa jenis benda ρ. Dia hanya nggak tahu tuh. Nggak ada angkanya. Yang penting massa jenis bola itu ρ. Masanya M, nggak tahu juga. Dicelupkan ke dalam jana berisi air. Nah, kalau air ada kemungkinan 1000 kalau kita perlu angka nanti. Ya. Terus ini gambarnya. Bola tercelup setengah bagian. Ini setengah bagian nih. Jadi volume benda yang tercelup setengah bagian dari volume benda. Ya, volume bola ini seluruhnya ya. Jadi sementara volume bola berapa? Kan kalau ρ itu M per V ya. Itu rumus umum. Jadi kalau volume benda mestinya ini adalah ρ massa benda, ya kan, dibagi massa jenis benda, ya kan. Massa benda M, massa jenis benda ρ. Udah saya ikutin aja seperti itu ya. Oke. Kemudian berikutnya, karena dia seimbang, saya harus menggambar gaya apa? Pertama gaya berat kan ya? Pasti pertama gaya berat. Gaya berat benda ini pastikan. Gaya berat benda itu apa? Massa benda kali gravitasi. Kan begitu. Ya. Massa benda itu M. Gravitasi 10, jadi 10M. Nah, sementara gitu ya. M itu massa. Oke, kemudian karena dia dicelupkan dalam air, maka akan ada gaya ke atas. Kan gitu. Akan ada gaya ke atas. Pada kasus 1 ini gaya ke atasnya gaya atas saat ini. Ya, akan ada gaya ke atas. Gaya ke atas ini rumusnya apa? Massa jenis fluida
kali volume benda yang tercelup kali gravitasi. Kan begitu ya? Kali gravitasi. Oke. Kita masukkan massa jenis yang dicelup. Ya, rho F ini. Rho F-nya sama dengan rho air. Ya, jadi rho air berapa? 1000. Jadi ini 1000 ya. 1000. Volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup. Ini sudah ketemu nih tadi. Ini kan udah kita cari nih. Nih. Nah, setengah M per rho kali gravitasi. Kan begini. Ya. Jadi ini gravitasinya nggak usah lah, nanti bisa dihitung, dicoret. Gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Ya, sekarang dia seimbang. Artinya apa? Sigma Fy sama dengan 0 ya. Karena seimbang, bolanya seimbang kan. Makanya yang tercelup hanya sebagian ya, seimbang. Nah kalau seimbang mah gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah aja ya. Jadi gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya. Jadi Fa sama dengan B. Fa-nya ini kan ya. Fa-nya ini. Langsung aja nih 1000 bagi kali setengah 500 ya. 500 mg per rho ya. Ya, 500 mg per rho. W-nya ini M kali G. M kali G. Nah, ini kan bisa dicoret ini. Set, sisa 1. Maka kita dapatlah rho itu 500. Ya, makanya yang tercelup hanya separuh kan, karena rho-nya 500. Rho ini rho benda loh ya. Rho ini rho benda. Ya, lebih ringan. Separuh massa jenisnya, makanya tercelup juga cuma separuh. Kan gitu logikanya. Oke, itu yang pertama. Sekarang apa yang terjadi? Gaya sebesar F diberikan pada bola. Jadi di bola ini saya beri gaya. Jadi begini sekarang. Tadinya begini kan? Tadinya begini. Yang tercelup kemudian saya kasih ini gaya F ini. Ya. Saya kasih gaya F. Sehingga bola tenggelam seluruhnya. Sehingga jadi tenggelam seluruhnya. Nah, ya toh? Tenggelam seluruhnya. Ya, jadi kalau tadinya ini tenggelam seluruhnya. Jadi sekarang dia tenggelam seluruhnya. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita gambar tenggelam seluruhnya. Jadi sekarang dia tenggelam seluruhnya. Nah, sudah tenggelam seluruhnya. Ya. Tenggelam seluruhnya. Ini karena di sini dikasih F. Ya. Bola tenggelam seluruhnya. Dan permukaan air dalam bejana, tadinya permukaan air bejana itu taruhlah di sini. Tadinya di bejana itu begini. Tadinya di sini. Gara-gara dia dimasukkan, yang tercelup jadi lebih dari separuh kan? Seluruhnya. Maka ini naik gitu loh. Naik H. Ya kan? Naik setinggi H. Nah, ini luas penampangnya sebetulnya kan, ini ada luas penampang ini. Ini luas penampang dari bejana. Sama dengan A. Maka luas penampang bejana, jadi A-nya yang ditanya nih ya. Berapakah A ini? Gitu. Nah, ini air yang naik ini kan. Seperti itu air yang naik. Nah, sekarang kita gambar lagi gaya yang bekerja pada benda ini. Satu gaya berat, ya gaya berat. Gaya berat tetap, ya toh. Gaya berat ini tetap. Berat benda nggak berubah. Berat bola yaitu massa benda kali gravitasi, mg. Nah, yang berubah di sini gaya ke atas. Ini gaya ke atas, ya. Gaya ke atasnya berubah. Gaya ke atas sama dengan rho fluida kali volume benda yang tercelup kali gravitasi, ya. Ini yang berubah kan? Rho fluidanya air ya. Air itu 1000 ya. 1000. Ya. Volume benda yang tercelup, berapa volume benda yang tercelup tadi? Ini kan? Volume benda yang tercelup di sini semuanya ya. Semuanya kan? Sekarang tercelup semuanya. Jadi sekarang itu volume benda yang tercelup itu semuanya sama dengan volume benda. Ya. Sama dengan volume benda.
Jadi kita bikin volume benda VB aja ya. Kita belum tahu. Kali gravitasi. Ini FA-nya. Ya. Kemudian persamaannya seperti tadi. Ya. Ya udah gini aja lah. Ini ke bawah, ini ke atas. Jadi gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya. Jadi FA ke atas. Yang ke bawah 2 ya. F plus WB. Gitu ya. Nah yang ditanya di sini F. Jadi kalau dari sini kita dapat F-nya berapa? FA dikurangi WB. Nah, begini. Gini ya. FA kurangi WB. FA-nya berapa? 1000, ini kan? 1000 VB kali G. Min berat. Beratnya berapa tadi? WB. Ini M kali G kan? M kali G tadi ya. WB itu M kali G. Ya, jadi ini tadi ya. WB itu M kali G. M itu apa? Rho benda kali volume benda kali gravitasi. Kan gitu kan ya? Rho benda. Rho bendanya berapa? Tadi sudah dihitung nih. Nih, 500. 500. Ya. 500 kali volume benda kali gravitasi. Oke, jadi dimasukin sini ya. Ini jadi 500 V benda kali gravitasi. Nah, kalau kita kurangi hasilnya berapa ini F? 1000, ini VBG keluar ya, 500. Jadi 500 VB kali G. Seperti itu ya F-nya. Oke, ini kita kasih bintang. Oke, sekarang kita ke ini belum ada, yang ditanya apa ini? A kan? A belum ada di sini. Di mana A itu? Tunggu dulu ya. Perhatikan. Ketika ini ditekan, kan berarti volume yang memindahkan air bertambah berapa? Volume yang memindahkan air. Tadinya kan tadinya yang memindahkan air kan hanya setengah VB kan? Ya, tadinya kan awalnya itu cuma setengah VB kan? Ya. Sekarang semuanya. Ya toh, berarti bertambah kan? Volume yang memindahkan air bertambah kan? Yaitu VB dikurangi setengah VB. Jadi sama dengan setengah VB. Ya, jadi volume air itu tadinya memindahkan airnya cuma ini, sudah selesai itu. Sekarang dapat tambahan lagi. Tambahan lagi kan? Berarti setengah VB. Jadi tambahnya setengah VB. Inilah yang menaikkan air kan? Inilah yang menaikkan air setinggi H dalam bejana. Ya, jadi dia menaikkan air setinggi H. Nah ini, kalau gitu berapa volume air yang naik ini? Ini kan pertambahannya. Berapa volume air yang naik? A kali H. Ya kan? Luas penampang kali H. Jadi ini tuh sama dengan H kali A. Jadi setengah VB ini sama dengan A kali H. Nah, disinilah muncul A itu. Disinilah muncul A itu kan. Gitu. Nah, dengan demikian VB bisa kita ganti berapa ini? VB kita bisa ganti berapa? 2AH. 2A kali H. Begini ya. 2A kali H. 2A kali H. Oke, kalau kita masukkan di sini, kita dapat apa? F-nya sama dengan 500 2A kali H G. Ya kan? 2A kali H G. Jawabannya F per 5.000. 5.000 F per 10.000. Oh iya, sudah dapat jawabnya ini. Ini kan jawabannya A. A ini kan sudah dapat. Jadi A sama dengan F per 500 kali 2 1000
kali H kali G. G-nya 10 kan? G ini kan 910. Jadi A-nya sama dengan F per 10.000 H. Nah, dapat sudah ya. Jadi jawaban A. Jadi saya ulang lagi ya. Ini tadi Anda sudah ngerti kan ini ya? FA kan F plus VB. Berarti F-nya saya taruh di sebelah kiri karena ini yang mau ditanyakan nanti. Ada jawaban F kan di sini. FA kurang WB. FA itu apa? Ini kita hitung. Rho F volume benda tercelup kali gravitasi. 1000. Pada kasus kedua semuanya tercelup kan? Ini kan kasus kedua ini. Volume benda tercelup seluruhnya. Ya, jadi Anda lihat volume benda kali gravitasi. Jadi saya masukkan ya. Jadi FA-nya itu 1000 kali VB kali G. WB itu massa kali gravitasi. Massa itu rho B kali volume benda kali gravitasi. Rho B-nya udah kita dapat tadi di percobaan pertama ini. Ya. Rho B-nya 500. Udah kita dapat. Jadi 500 VBG. Sehingga kalau kita masukkan ya kan? Ini 1000 VB kali G dikurangi 500 VB kali G. Jadi didapatlah F itu sama dengan 500 kali VB kali G. Anda nggak usah khawatir dengan G. Ya. Yang perlu Anda khawatirkan ini VB. Yang G nggak, pas G itu 10. Nah kemudian belum muncul H. Di sini kan jawabannya harus dalam H. Nah sekarang Anda perhatikan. Tadinya yang memindahkan air itu hanya separuh. Ya, ini sudah separuh. Sekarang ditekan F semuanya. Jadi volume yang memindahkan air bertambah kan? Bertambah. Ya, bertambah. Nah, bertambahnya ini yang kita cari. Ya. Volume air yang bertambah ini apa? Volume benda dikurangi setengah VB. Jadi yang menaikkan air setinggi H dalam bejana itu setengah VB. Itu yang menaikkan air setinggi H. Ya, setengah VB. Ini volume. Nah, terus kalau luas penampangnya A, kalau luas penampang ini A, air naik setinggi H, berarti volume air yang naik bisa kita dapat. Ya, volume air yang naik kita bisa dapat. Itu yang sama dengan setengah VB. Volume air yang naik ini adalah A kali H. Nah, di sini muncul A kan yang ditanya. Berarti VB 2 kali AH. Nah, ini yang kita masukkan di sini. Ini yang kita masukkan di sini. Ya, maka kita dapat F sama dengan 500 kali VB 2AH kali G. Anda nggak usah khawatir G ini 10. Jadi A-nya sebelah kiri F per sebelah kanan. 500 kali 2 1000. H kali 10. Jadi didapatlah A sama dengan F per 10.000 H. Ya. Inilah soal UTBK 2019 yang Anda harus pecahkan dalam waktu tertentu ya. Karena itu belajarlah dengan baik ya, memahami konsepnya ya. Jadi jawabannya A. Ya. Begini yang sudah kita berikan untuk hukum Archimedes. Kita akan masuk satu part lagi nanti ya untuk membuat soal melayang, mengapung, tenggelam, kemudian kasus yang lain. Tapi sebetulnya kasus melayang, mengapung, tenggelam tidak perlu lagi kita bahas kalau sudah ngerti konsep Archimedes. Terima kasih atas perhatian Anda mengikuti dari awal sampai akhir. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe cukup like. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah.